Kali ini ketemu kembali dengan Ibu Puput Priantari. Kita belajar tentang bumi dan antariksa. Untuk itu, mari simak pemaparan saya berikut ini. Nah, kita bahas satu persatu nanti. Oke, sebelumnya saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini adalah: pertama, peserta didik dapat menjelaskan fenomena alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hubungan antara perputaran bumi dan antariksa dengan fenomena alam yang terjadi. Tiga, peserta didik dapat menyimpulkan akibat perputaran bumi dan antariksa terhadap fenomena-fenomena alam yang terjadi. Yang keempat, peserta didik dapat melaksanakan prosedur mitigasi bencana. Baik, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang gambar berikut? Ya, ada gambar bintang, ada gambar bumi dan medan magnet, ada gambar gerhana. Itu tadi adalah contoh fenomena alam yang terjadi di antariksa. Apa saja fenomena alam yang kalian ketahui? Lalu apa hubungannya fenomena alam dengan bumi dan antariksa? Yuk kita bahas satu persatu dulu ya. Kalian siap? Sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan gugusan benda-benda langit. Di langit kita meliputi matahari, 8 planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet kecil, lalu ada asteroid, komet, dan benda angkasa lainnya. Di sini ada lapisan matahari. Matahari adalah pusat tata surya yang dapat memancarkan sinarnya sendiri. Berdasarkan sifatnya, matahari merupakan sebuah bintang. Jarak matahari dengan bumi adalah 150 juta kilometer. Lapisan matahari ada beberapa. Yang pertama, inti matahari, lapisan hidrogen dalam, lapisan hidrogen luar, fotosfer, bintik matahari, kromosfer. Inti matahari yaitu lapisan paling dalam yang merupakan pusat terjadinya reaksi fusi antara atom hidrogen dan helium. Volume inti matahari kisarannya 25% dari seluruh volumenya. Bagian ini paling panas dengan suhu mencapai 15 juta Kelvin. Lalu ada korona. Korona yaitu lapisan paling luar dari matahari yang terdiri dari kumpulan gas tipis dengan suhu 1 juta Kelvin. Korona berbentuk mahkota yang akan tampak jelas saat terjadi gerhana matahari total. Kromosfer adalah lapisan yang bertindak sebagai atmosfernya matahari. Nah, lapisan ini memiliki suhu 6000 Kelvin sampai 20000 Kelvin. Wow, panas sekali ya. Lalu ada fotosfer. Nah, bagian ini permukaan matahari yang mengeluarkan cahaya hingga mampu memancarkan cahayanya ke seluruh penjuru dunia. Subhanallah, lapisan ini suhunya 6000 Kelvin sampai 16000 Kelvin dan total tebalnya adalah 500 km. Dalam fotosfer terdapat dua zona, yaitu zona radiasi dan zona konveksi. Zona radiasi adalah zona yang menyelimut inti matahari dan memancarkan energi yang terbentuk dari proses reaksi fusi dari inti matahari. Zona konveksi yaitu daerah yang terjadi energi matahari ke lapisan kromosfer melalui proses konveksi. Nah, berikut ini adalah gambar urutan planet yang mengelilingi matahari pada sistem tata surya. Planet ada dua bagian, ada planet dalam dan ada yang planet luar, berdasarkan orbit dari matahari. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Merkurius diameter rata-ratanya mencapai kurang lebih 4900 km dengan jarak ke matahari adalah 57,91 juta kilometer. Proses rotasinya butuh waktu
58 hari, 15 jam, 30 menit. Skala revolusi untuk Merkurius adalah 88 hari. Selanjutnya di urutan kedua adalah Venus. Venus memiliki jarak 108 juta kilometer dengan diameter kurang lebih 6.000 km dan masa revolusinya adalah 225 hari dengan kala rotasi adalah 116 hari 18 jam. Kemudian bumi di mana tempat kita tinggal memiliki jarak dengan matahari adalah 150 juta kilometer. Ya, kala revolusinya 356,25 hari dengan berotasi pada sumbunya adalah 24 jam. Diameter bumi kurang lebih 12.800 km. Kemudian planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang bumi kita. Mari kita simak slide berikut ini. Rumah kita adalah bumi yang berada di urutan ketiga dalam sistem tata surya setelah Merkurius dan Venus. Bumi termasuk ke dalam planet dalam karena letaknya dalam sabuk asteroid yang membatasi antara Mars dan Jupiter. Jarak antara bumi dan matahari adalah 150 juta kilometer dan garis edar bumi berbentuk elips mengelilingi matahari, sedangkan bulan bergerak mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari 356,25 hari dalam waktu 24 jam. Gerak orbit bumi dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi kepada seluruh benda yang berada di dekatnya. Arah gravitasi bumi selalu menuju pusat bumi. Nah, manfaat gravitasi bumi yang pertama menjaga kestabilan bumi dan benda langit, menjaga kestabilan bulan, menjaga kestabilan benda-benda yang ada di dalam bumi. Lapisan bumi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama litosfer, lalu hidrosfer, kemudian atmosfer. Litosfer atau batuan terdiri dari kerak bumi, selimut bumi, dan inti bumi. Pada bagian litosfer terjadi fenomena siklus batuan, pembentukan batuan, batuan sedimen, batuan beku, batuan lelehan, lalu kembali menjadi batuan sedimen. Pada bagian litosfer juga terjadi fenomena pergerakan lempeng atau patahan lempeng. Pergerakan lempeng umumnya akan menyebabkan deformasi pada daerah pertemuan. Deformasi dapat berjalan lambat dan terus-menerus atau tiba-tiba secara cepat. Jenis deformasi yang berlangsung dengan cepat dapat dipastikan akan menyebabkan terjadinya gempa bumi. Selain itu juga dapat mengakibatkan pecahnya atau retakan pada daerah yang bergeser. Pada lapisan hidrosfer, fenomena yang terjadi adalah daur hidrogen yang disebabkan oleh beberapa faktor. Daur hidrogen diawali dengan proses evaporasi yaitu penguapan, lalu transpirasi atau proses penguapan oleh tanaman, manusia, dan hewan, kemudian sublimasi atau proses penguapan es salju, lalu intersepsi atau penguapan yang terjadi pada air hujan tertahan pada tubuh tanaman, kemudian kondensasi yaitu perubahan fase uap menjadi titik-titik air yang berkumpul menjadi awan, kemudian adveksi yaitu pergerakan butiran air dalam bentuk awan, lalu presipitasi atau jatuhnya air ke permukaan bumi atau yang biasa kita kenal dengan hujan. Fenomena alam yang terjadi pada lapisan atmosfer adalah perubahan cuaca dan perubahan iklim. Perubahan cuaca seperti mendung, hujan, berangin, petir, dan kelembapan. Perubahan cuaca terjadi pada bagian troposfer. Perubahan ini pada keadaan krisis udara terjadi dalam waktu singkat. Perubahan iklim, perubahan kondisi atmosfer bumi khususnya pada suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara bertahap dan waktu yang lama. Dulu perubahan iklim terjadi secara alami, sekarang terjadi lebih banyak karena aktivitas manusia. Perubahan iklim karena aktivitas manusia yang menyebabkan efek rumah kaca antara lain klorofluorokarbon atau CFC yang berasal dari kulkas, penggunaan aerosol,
nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida dari kendaraan bermotor, gas metana yang dari tempat pembuangan sampah, nitrogen dari hasil pertanian, dari pupuk pertanian maupun dari kotoran hewan, karbon dioksida dari mesin-mesin industri yang menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara. Medan magnet bumi dalam navigasi dan arah angin sangat diperlukan oleh manusia. Penyebab medan magnet bumi yaitu kecepatan rotasi bumi yang tinggi, proses konveksi mantel dan inti luar bumi, inti dalam konduktif karena kandungan yang kaya besi. Fenomena alam yang terjadi karena adanya medan magnet adalah aurora. Aurora merupakan pancaran cahaya yang menari-nari seperti gelombang di langit. Aurora terjadi pada lapisan ionosfer bumi yang terbentuk karena interaksi antara medan geomagnetik dengan partikel yang bermuatan dari matahari. Dapat kalian lihat seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya kita bahas tentang rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan gerakan bumi berputar terhadap porosnya. Putaran berlawanan dengan arah jarum jam dengan sudut 23,5 derajat terhadap bidang eliptika, disebut dengan sudut inklinasi. Fenomena alam yang terjadi akibat rotasi bumi adalah pergantian siang dan malam, pembagian daerah waktu, gerak semu harian matahari, pembelokan arah arus laut, dan percepatan gravitasi. Inilah jawaban untuk fenomena alam yang tadi kalian pertanyakan. Mengapa terjadi perbedaan waktu antara satu daerah dengan daerah yang lain? Karena adanya perbedaan putaran rotasi bumi. Kemudian revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Ada yang tahu? Revolusi bumi merupakan gerak bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Gerak bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam waktu 365,25 hari. Hal ini berakibat menimbulkan fenomena alam berupa perbedaan waktu siang dan malam. Kemudian gerak semu tahunan matahari juga merupakan akibat dari revolusi bumi, yaitu fenomena posisi matahari yang seolah-olah mengalami perubahan. Fenomena yang lain adalah perubahan musim. Fenomena alam yang terjadi di negara subtropis baik di belahan bumi utara maupun selatan, negara tersebut akan mengalami perubahan 4 musim berdasarkan posisi matahari. Kita di Indonesia mengalami 2 musim karena kita termasuk daerah tropis. Kemudian perubahan penampakan rasi bintang, yaitu perbedaan rasi bintang teramati dari bumi ketika perbedaan posisi bumi sebagai tempat mengamati bintang. Kemudian akibat yang lain, tahun kabisat, di mana jumlah hari pada tahun keempat dari sistem penanggalan Masehi. Karena sistem penanggalan ini berdasarkan pada periode revolusi bumi, maka kelebihan 0,25-nya digenapkan menjadi 1 hari pada tahun keempat. Ini yang mengakibatkan bulan Februari terkadang tanggal 28 dan terkadang tanggal 29. Fenomena ketidakseimbangan pada lapisan bumi. Lapisan bumi atmosfer, litosfer, dan hidrosfer, dan segala kandungan komponen biotik serta abiotik yang akan saling ada keterkaitan interaksi di dalamnya. Ketika salah satu komponen biotik dan abiotik dirusak, maka keseimbangan akan rusak dan akan mempengaruhi kondisi lapisan bumi. Akibat lapisan bumi tidak seimbang, bisa terjadi bencana. Selanjutnya kita akan bahas tentang mitigasi bencana. Karena meliputi tindakan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana sebelum, setelah, maupun pada saat terjadinya bencana. Maka yuk kita latihan, silahkan diskusikan. Musim penghujan tiba, beberapa daerah di wilayah Samarinda terdampak banjir. Nah, coba diskusikan bagaimana cara pemecahan masalah banjir di Samarinda. Oke anak-anak, setelah kita tadi paparkan, lalu kalian latihan berdiskusi, kita simpulkan ya. Demikianlah tadi penjelasan saya. Kita sudah sama-sama melakukan pengamatan tentang bumi dan antariksa serta fenomena alam yang terjadi di Samarinda. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.